duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian sepanjang tahun ini dari keluarga Bapak Stefanus. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi juga, selamat tahun baru. Kita percaya nanti tahun baru yang kita lalui, berkat Tuhan akan semakin bertambah-tambah, semakin berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Kita akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Bahkan di bulan Desember ini berkat-berkat Tuhan saya sangat merasakan, ya. Kalau bulan Desember ini yang pertama ada jadwal Bapak John untuk operasi, ternyata tidak jadi operasi karena Pak John masih punya iman bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Amin. Terus yang kedua, saya juga sudah bertambah 1 lagi. Terima kasih kepada Tuhan. Terus perayaan Natal saya bisa merayakan malam Natal. Seumur-umur ini baru pertama kali tahun ini merasakan malam Natal di Cilacap. Kemudian merayakan Natal di kampung karena sudah 4 tahun saya tidak pulang kampung. Terus merayakan Natal di tempat ini di Mawasarang kemarin, saya sungguh bersuka cita. Itulah berkat Tuhan yang begitu besar buat saya. Nah, kalau saya mundur ke belakang di bulan akhir Oktober itu, akhir Oktober ya, Pak dan masuk rumah sakit. Terus saya dari Garut naik kereta menuju rumah sakit langsung, area tak tinggal dia masuk UGD karena batuk itu udah henti. Terus si Bio juga harus operasi susah. Saya tidak bisa berpikir apa-apa, saya merasa blank, tapi saya hanya berdoa pada Tuhan, saya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan akan memberikan yang terbaik semuanya. Ternyata semuanya itu boleh saya lalui. Dan kami berterima kasih punya berkat yang begitu Tuhan. Berkat ini makanya hari ini saya pakai ini sebagai tanda ucapan saya. Bapak terima kasih saya. Selanjutnya penasihat akan disambung oleh Bapak dan supaya puji Tuhan. Saya hanya ingin melengkapi apa yang telah disampaikan Bu Yuli, istri saya yang tercinta, dia pendamping yang setia. Pertama dan terutama, saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya dan kasihnya yang tak pernah berubah dan tak berkesudahan atas kita semua. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan tentunya Bapak Romeo dan juga Oma Romeo yang senantiasa juga mendoakan keluarga kami, terutama saya yang pernah diobservasi di Magelang seperti itu. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sidang jemaat yang telah peduli dan memperhatikan kami sehingga keroyo-royo harus datang ke Purwokerto. Terima kasih sekali. Memang inilah dinamika kehidupan. Kalau saudara melihat saya mesti pangling ya, kok badannya kurus, badannya jadi kurus. Memang ada gangguan. Gangguan ini saya rasa mungkin sudah dari pertengahan tahun. Cuma saya tidak woro-woro, tidak cerita sama istri. Kadang kalau BAB sering tidak lancar. Puncaknya bulan September, saya harus dari puskesmas, kemudian dirujuk ke RSUD dan juga dirujuk ke Rumah Sakit Margono. Di sana diobservasi
ternyata ada benjolan, dan memang saya merasakan benjolan di sini. Tetapi itulah keadaan kita sebagai orang yang ya sudah terkontaminasi dengan keadaan dunia ini. Ataupun juga saya salah pola makan atau gaya hidup seperti itu, saya juga tidak paham. Tetapi secara nyata bahwa benjolan itu ada dan tidak saya pungkiri. Ternyata kesimpulan dokter harus dioperasi. Harus dioperasi. Penjelasannya adalah harus dipotong khususnya bagian yang benjolan itu. Saya harus berpikir di rumah dan harus minta pandangan saran dari istri dan juga Daniel, yang saya harusnya hari Senin kalau tidak salah atau Selasa tanggal 19 bulan yang telah lewat, bulan Desember ya, 19 Desember, saya sudah mendapat urutan nomor 3. Andang-andang ya, apa sih bahasanya andang-andang? Nah, seperti itu. Daniel memberikan saran, Pak, nggak usah dioperasi karena Bapak sudah faktor usia. Kalau dioperasi kemudian ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga seperti itu. Saya sih mendasari memang saya tidak kepingin dioperasi. Saya hanya kepingin Tuhan menyembuhkan saya dengan berbagai hal yang harus saya tempuh. Seperti itu. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita sakit memang sudah wajar. Kalau kita sampai juga harus dipanggil Tuhan karena sakit, kita masih ada pengharapan. Saya ketika dirawat di Margono, 2 pasien harus dipulangkan. 1 yang dipulangkan dan 1 meninggal. Dia tanpa pengharapan. Ketika dia harus keluar dari rumah sakit karena mungkin sudah faktor BPJS sudah tidak mampu meng-cover, dan juga yang 1 sudah tidak lagi sudah tidak lagi bernyawa lah, seperti itu, meninggal. Tetapi saya harus gagas bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, masih punya harapan akan selalu diberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah yang menghibur hati kita semua. Di tahun yang baru ini memang saya sadari bahwa kehidupan kita dalam berinteraksi sesama jemaat tentu ada kekeliruan dan kesalahan dalam berpikir, berbicara atau perilaku. Dalam kesempatan ini kami atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Gembala, kepada Opa Romeo dan Oma Romeo, dan juga kepada sidang jemaat. Secara nyata atau secara tidak nyata tentu ada kekeliruan dan kesalahan. Dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir batin dan sedalam-dalamnya. Semoga Bapak Ibu juga memberikan maaf kepada saya, Terima kasih. Selanjutnya kami akan memuji